alhamdulillah semuanya karena usaha tunjuk dan work from home, jadi semuanya masih super berjalan ya. lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga sampai titik terakhir semuanya masih lancar ya Pak ya. Oke. Selama tinggal di rumah saja, biasanya kan di rumah saja nih Pak. Bapak bikin apa kayak gitu atau pekerjaan tetap jalan? Pekerjaan juga tetap jalan, semua kontrolnya dari rumah. Bisa aja sih. Sebenarnya aktivitas sehari-hari tidak ada yang terganggu dengan kondisi ini. Semua berjalan, walaupun ada pandemi, tetap berjalan ya iya. Pak ya dengan baik. Dengan kondisi ini. Ya. Kalau untuk ibu sendiri, ibu bekerja? Iya, ibu bekerja, cuman ibu itu per 2 hari baru masuk kantor, jadi ada pila-pila dari kantor. Jadi tidak harus tiap hari juga, karena dia salah satu dari 8 keharusan yang harus tetap bekerja selama pandemi ini. Oke, berarti dalam seminggu tidak full ya Pak ya? Iya, Tidak full ya. Oke. Oh iya Pak, dengan Pak Bayu sendiri, Imam mau sedikit bertanya kepada Pak Bayu untuk pengalaman Pak Bayu selama tinggal di distrik Lavanya ini. Pengalaman secara keseluruhan sih biasa saja. Pengalaman terindah tentang Terindah ya Pak ya? Iya, salah satu pengalaman terindah tentang pemukiman yang kita pilih. Pemukiman salah satu yang kita harus pilih adalah pemukiman yang terindah yang menurut kita. Terindah itu tergantung dari suasana lingkungannya ataukah kulturnya. Itu bermacam-macam. Jadi menurut saya ya senang, sangat indah. Oke. Jadi untuk Imam pengen bertanya beberapa ya Pak ya. Kalau untuk Bapak Bayu sendiri itu tinggal di Lavanya sudah berapa lama sih Pak? Kalau saya pas Maret kemarin itu sudah setahun. Maret 2019. Oh, berarti sudah setahun lebih ya? Sudah setahun lebih. Oke Pak, kalau untuk tempat bekerja Bapak dari Lavanya ke aktivitas sehari-hari itu untuk tempuh jaraknya sekitar berapa? Sekitar 20 sampai 25 kiloan. Itu berapa menitan Pak? Paling 30 menit. Dan itu menurut Bapak biasa saja atau bagaimana? Biasa saja, karena kenapa ya? Beda dengan di utara Makassar, kota-kota penyangga Makassar, yang kalau misalnya kita berangkat setengah 7, jam 7, kita rasakan macetnya, kita rasakan penatnya di jalanan. Sedangkan kalau kita di sini, kita lewat Lavanya ini menuju ke kota, kita seakan-akan kayak piknik. 30 menit itu tidak terasa sampai ke sana. Malah perasaan pengen pulang lagi karena hanya untuk lihat bukit-bukit, pegunungan, sunyinya jalanan. Iya, jarang lebih dapat kayak gitu. Jadi maksudnya dalam arti sunyi itu Pak, maksudnya kita sudah jauh dari kemacetan ya Pak ya. Jadi walaupun jarak untuk kilo sendiri, tapi kalau kita menghitung menit itu, ya mungkin kalau dari Hertas nih ke Citra, dari Hertas nih ke Mall MP, terus dari ke Lavanya itu, kalau kita berbicara jarak itu mungkin orang berkata jauh ya Pak ya. Tapi kalau kita mau untuk berbicara menit itu mungkin sama ya Pak ya. Iya. Mungkin karena apa? Kalau jarak tempuhnya sih sebenarnya semua sama, karena jarak tempuh itu kan kilometernya, cuman waktu tempuhnya yang lama. Kenapa? Kalau di utara kota kita dapat macet, kalau di timur kota Makassar, kota-kota penyangga, kita masih jarang dapat macet. Itu salah satu perbedaan. Makanya kalau mungkin sudah terbiasa, walaupun jaraknya setiap hari kita tempuh seperti itu, mungkin Pak Bayu sudah terbiasa dan sudah tidak terasa lagi. Iya, tidak terasa karena suasana yang mendukung kan. Kecuali kalau sudah dapat macet juga, dapat polusi juga, 20 menit, 15 menit itu terasa lama. Oke,
ada plusnya ya Pak ya. Banyak sekali sih sebenarnya kalau masalah mau dihitung plus minus antara semua pemukiman yang ada di Makassar dan penyangga Makassar. Salah satu yang paling asli ya daerah sini kalau menurut saya sih. Dan ini bisa juga orang-orang juga bisa tahu. Mungkin orang-orang di luar sana, mungkin bapak ibu belum terlalu tahu untuk lawannya sendiri bagaimana. Gitu. Nah mungkin orang kan ada beberapa berpikir untuk jarak kayak gitu. Mungkin karena belum terbiasa atau belum membiasakan diri saja. Seperti itu. Nah, oh ya Pak, untuk Pak Bayu sendiri pernah nggak meninggalkan keluarga atau istri di rumah pada saat Pak Bayu keluar kota atau kemana kayak gitu karena kerjaan? Ya, sering. Tahun lalu mungkin sekitar 2 bulanan istri saya tinggal sendiri di lapangan. Jadi dia ke kantor, pulang pergi tiap hari selama kurang lebih hampir 2 bulan. Saya di Jakarta, saya di Malili ngurus pekerjaan. Dia di sini mondar-mandir. Oh, ibu sendiri yang bawa kendaraan? Iya, bawa kendaraan. Ya. Maksudnya kalau untuk itu ibu karena sudah terbiasa ya. Terus kalau untuk tinggal di lapangan sendiri, itu kalau Pak Bayu kayak Pak Bayu tadi nih meninggalkan selama sampai kurang lebih 2 bulan. Untuk di lapangan sendiri aman nggak sih Pak? Sangat. Bukan sangat sih sebenarnya. Kita merasa confident saja tinggal di sini. Karena kenapa? Lingkungan, keamanan itu mendukung, suasana mendukung. Jadi walaupun security 24 jam, tapi kalau suasana tidak mendukung, sama aja kita scary gitu kan. Kita ada rasa takut dengan kondisi lingkungan, walaupun 24 jam security. Jadi semua saling menyokong, semua saling mendukung antara security-nya, lingkungannya, penataan bangunan dan perlindungan tentang lautan dan sejarahnya itu kan belum sama apanya. Berarti jadi maksudnya walaupun security itu 24 jam, ya kan? Tapi kalau lingkungan tidak mendukung, sama saja. Iya, perasaan ketakutan itu pasti ada. Tapi selama ini Pak Bayu alhamdulillah, saya sudah tinggalkan istri saya sampai 2 minggu, 3 minggu. Sudah sering ya Pak? Iya, Bukan baru pertama kali tapi baru. sudah sering. Oke. Kalau Pak Bayu sendiri memilih rumah di distrik Kelapanya sendiri waktu pertama kali nih, apa yang membuat Pak Bayu memilih? Saya orangnya keliling ya. Jadi kalau untuk dapat perumahan yang tergolong mudah untuk didapat secara finansial, terus fasilitasnya kan kadang gini, ada perumahan, price rumah itu murah misalnya, tapi dia tidak bisa menjamin satu kenyamanan listriknya, satu kenyamanan lingkungannya. Tapi di lapannya itu secara finansial kita mampu untuk kalangan menengah untuk beli rumahnya. Terus fasilitasnya seperti fasilitas harga yang 500-an sampai miliaran ke atas harganya. Itu yang kasih beda di antara semua perumahan. Saya keliling sih tahu sih perumahan-perumahan yang punya jalan seperti ini kan hanya ada beberapa. Tapi itu pun price-nya tinggi banget, nggak bisa tersentuh sama kalangan menengah. Itu. Ini kan makanya sebenarnya untuk kalangan menengah. Iya benar. Jadi walaupun masnya harga masih minim, tapi dengan fasilitasnya eksklusif. Masih oke ya Pak ya? Bukan masih oke, tapi oke emang. Iya. Karena ya rata-rata yang price-nya yang tinggi baru punya fasilitas kayak gini. Lihat saja keliling. Kita bicara nyata-nyata saja deh. Semua perumahan yang ada di sini kan harga 300-an itu jalanannya belum tentu bagus kayak gini. Harga 300-an, 400-an belum tentu ada security-nya. Iya. Iya. Iya Pak. Paling banter, paling di depan itu punya paving block. Itu pun paving blocknya yang
K200 yang satu kali lewat mobil kancut. Oh, ya Pak. Ya mungkin Bapak Ibu di luar sana bisa yang sudah ikut join dengan kami bisa mendengarkan penyampaian Pak Bayu, karena beliau ini ya sudah kurang lebih hampir 2 tahun sudah tinggal di Lavanya, dan sudah banyaklah yang beliau rasakan di sini, pengalaman-pengalaman beliau. Jadi sore hari ini beliau sharing sedikit kayak gitu, yang mungkin Bapak Ibu di luar sana belum terlalu tahu untuk Lavanya sendiri. Oke, Pak Bayu, untuk Pak Bayu tadi kan sudah menyampaikan untuk kualitas jalanan dan segala macam itu sudah setara dengan harga yang 500-an untuk khusus di distrik Lavanya sendiri ya Pak ya. Terus untuk kualitas rumahnya itu bagaimana? Standar sih, harga nggak pernah bisa bohong, gitu kan? Jadi sebenarnya tidak mungkin kita beli murah terus punya fasilitas yang bagus, kecuali pasungnya. Yang uniknya adalah pasung di Lavanya itu seperti perumahan yang anggarannya lebih besar dari yang kemarin, yang sekarang ini kita punya gitu. Ketimbang kalau misalnya bangunannya kan sesuai dengan harga yang Lavanya berikan ke user kalau bangunan. Jadi yang ngambil bangunan juga, yang ngambil perumahan di Lavanya juga itu kan pasti tahu harga itu nggak bohong. Iya, itu kan ini kan sudah pengalaman Pak Bayu yang sudah tinggal di rumah Lavanya, terus sudah bolak-balik dari Makassar ke Lavanya sendiri, antar kabupaten Pak ya. Iya, antar kabupaten. Bahkan saya naik Grab biasa kalau dari Malili tengah malam jam 2 saya nyampe ke sini, orang masih rame loh. Jam 2 malam Pak? Jam 2 masih rame, padahal orang pikir jangan lewat sana kalau tengah malam itu kayak gitu. Saya mondar mandir. Dari Malili berarti? Saya turun di Dayak. Dayak. Dari Dayak itu ngambil Grab menuju ke sini. Aman ya Pak ya? Aman. Orang Grabnya juga udah pernah komen, Pak kejauhan Pak, ini di mana Pak? Saya takut kan, benar. Oh ya Pak. Aman Pak ya? Jadi saya pikir salah satu parameter melihat satu daerah apakah itu dia nyaman atau kriminalitasnya tinggi, ojek online yang perlu tahu. Nah, kalau kapan ojek online menolak untuk menuju ke sana, berarti lahan itu bermasalah. Karena sudah ada pengalaman. Iya, ada pengalaman. Tapi itu sampai saat ini kan belum Pak ya? Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi saya rasa tidak ada alasan sih sebenarnya untuk tinggal di Lavanya. Iya, untuk tidak tinggal di Lavanya. Tidak ada alasan. Karena semuanya cuma satu, provider harus bisa nyambung ke sini sih sebenarnya. Karena kalau kita pesan dari sini udah nyampe keluar. Tapi dari luar baru bisa nyambung ke sini. Sabar Pak, masih ada waktunya. Iya, saya berharap begitu supaya transportasi kan bisa lebih lancar lagi. Tidak seperti sekarang. Ciputra akan mengusahakan yang lebih terbaik. Mudah-mudahan, amin. Jadi untuk lingkungan sendiri kan Pak Bayu maksudnya sudah tahu kayak gitu, apalagi untuk saat ini kan Pak Bayu lebih baik tinggal di rumah ya, karena situasi COVID ini. Nah, untuk Pak Bayu sendiri, Pak Bayu selama tinggal di rumah saja, bekerja walaupun sesekali ke kota kayak gitu. Nah, untuk di lingkungan sendiri di distrik Lavanya sendiri, Pak Bayu, menurut Pak Bayu itu sudah sesuai dengan keinginan Pak Bayu sendiri? Suasananya atau lingkungannya? Kan lebih banyak tinggal di rumah, ya, jadi pasti dirasa ya Pak. Menjawab juga sih sebenarnya pertanyaan antara jujur dan kita bohong. Tapi overall semuanya bagus. Kenapa bagusnya? Kita masih bisa saling tegur sapa. Kadang-kadang satu kompleks perumahan yang rata-rata banyak OKB-nya, orang kaya barunya, kita jarang tegur sapa beneran.
itu tuh salah satu kultur budaya kita yang sangat miris sih sebenarnya. Tapi di sini jadi walaupun apa ya, semi Batman sih saya. Keren juga. Jadi kita masih sering, iya Pak, halo Pak, Om, gimana? Sering ya. Apalagi pihak lavanya beberapa hari yang lalu bikin gathering untuk apa, para penghuni. Jadi penghuni itu saling mengenal, saling paham. Oh iya. Jadi seandainya juga walaupun saya gini, walaupun tiap hari kita sering ketemuan sama orang-orang sekitar sini, tapi tanpa adanya pihak lavanya yang mempersatukan kita saat gathering kemarin, itu kan kita nggak saling akrab. Tidak saling mengenal Pak ya, walaupun masih sering. Jadi ada campur tangan lavanya juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini perumahan lavanya bukan salah satu perumahan profesional sih sebenarnya, perumahan kekeluargaan, karena dia bisa mencakupi, memperhatikan semua warganya, walaupun mereka sudah tinggal di dalam sih sebenarnya. Untuk ke penghuninya sendiri masih ada ini ya, masih ada campur tangannya, dalam arti masih peduli. Oke, untuk fasilitasnya contoh kayak air dan listrik itu Pak Bayu kan kebanyakan tinggal di rumah kan. Nah Pak Bayu untuk airnya sendiri dengan listriknya bagaimana Pak? Apa baik-baik saja atau lancar? Kalau air saya malah pertanyakan orang di PDAM. Sekali waktu saya ngobrol sama orang PDAM, saya bilang bro, iya, karena saya kan ini orangnya kepo. Di Makassar itu dalam setahun bisa sampai 3 kali 4 kali mati air yang berkepanjangan, seminggu 2 minggu gitu kan? Apalagi pada saat musim kemarau. Iya, musim kemarau. Jadi sudah dua musim saya tempati lavanya ini, jadi saya bisa paham sedikit. Saya tanya, airnya di sini gimana? Apakah sering macet? Dia bilang, Pak, di sini air alhamdulillah besar. Terus kenapa airnya tidak keruh? Dia bilang, mendingan kita matikan PDAM-nya ketimbang kita harus mengalirkan ke pelanggan dengan air yang keruh. Kalau Makassar kan selalu keruh airnya. Iya, saya lama loh tinggal di Makassar kan jauh dari sini. Nah terus, iya, jadi masalah PDAM kan sebenarnya yang tidak perlu ditakuti. Di samping kita bili-bili loh ya, gede banget bili-bili, ya banyak banget cadangan air. Jadi don't be boring, kita nggak usah takut dengan air. Alhamdulillah, berarti selama ini Pak Bayu tinggal di lavanya belum pernah dapat seperti itu ya. Semoga sih. Walaupun apa namanya, mungkin ya biasa kan kalau mati lampu dan segala macam, biasanya kalau di kota ya Pak ya, biasanya kan itu orang harus menunggu berjam-jam untuk mengalir lagi. Kalau untuk di lavanya sendiri pengalaman Pak Bayu belum pernah ya. Kalau mati lampu kadang saya paling penasaran sih. Sering mati lampu. Garing. Mati lampu nggak pernah. Paling menitan nggak pernah pakai jam-jaman kalau mati lampu. Itu pun paling JPU yang kadang mati lampu. Kalau perumahannya jarang sih. Pernah sekali sore siang. Tapi nggak sampai sejam. Iya, maksudnya cepat penanganannya. Iya, cepat penanganan. Walaupun ada seperti itu, penanganannya cepat ya Pak ya. Apalagi nggak sampai harus 1 jam sampai berjam-jam ya. Oke, Pak, kalau Pak Bayu kan waktu tahun lalu pernah banjir bandang nih. Nah, beberapa tempat itu tergenang air, termasuk rumah saya Pak ya. Termasuk rumah Ima yang banjir luar biasa sampai sepinggang kayak gitu. Nah, Ima harus mengungsi dan pelabakan harus bagaimana. Otomatis kan kita lagi bekerja kan bareng-bareng terus tidak terbawa. Nah, untuk Pak Bayu sendiri, apa Pak Bayu pada saat itu sudah tinggal di lavanya atau belum? Saat itu baru perencanaan mau pindah. Jadi pas bencana
malamnya subuhnya bencana, siangnya itu saya langsung kemari sampai saya dapat di jembatan 2 daerah Gunung apa sana yang tempat Pegayam. Penggentungan, desa Penggentungan ya. Daerah Penggentungan itu kan langsung putus. Jadi 2 jembatan itu putus, tidak bisa nyampe ke sini. Nggak bisa. Nah, kalau Nggak untuk bisa. motor, Oh. untuk motor. Tapi mobil saya itu pakai mobil jadi nyampe ke sini. Dengan alasan kenapa saya harus ke sini, saya mau harus tahu kondisi rumah yang saya beli kayak gimana. Oh, di lapaknya sendiri. Iya, di lapaknya. Jadi di sepanjang jalan itu rata-rata airnya itu sampai sepinggang paha. Ya, karena Ipa juga di rumahnya Imam pun sampai sepinggang. Nah, jadi saya pikir jangan sampai lapaknya karena kan daerah perbukitan, terus yang saya tahunya ada aliran sungai. Ternyata saya sampai ke sini kering kerontang, tidak ada masalah. Malah aliran sungainya bisa dipakai air menjeram kalau bisa. Waktu berarti pada saat itu Pak Bayu langsung Iya, berbagi. saya pengen tahu kondisinya saat karena kan gua rata-rata habis terendam banjir. Semua perumahan yang ada di gua mungkin sekitar 80 sampai 85% terendam. Karena banjir ya. Pak? Iya. Oke, jadi kan Pak Bayu pada saat itu bermalam. Iya. Ya kan? Hmm. Sampai keesokan harinya bagaimana Pak? Masih aman-aman Aman-aman saja? saja, tidak ada masalah. Pokoknya alhamdulillah di semua perumahan itu jadi bencana nasional. Ya, Tapi di sini tidak masih tersentuh. alhamdulillah Iya. ya, masih aman-aman saja Aman. dan belum tidak terjadi apa-apa ya Pak Iya, ya? bagus itu. Karena mendukung mungkin lokasi Pak. Iya sih sebenarnya. Yang saya pikir karena adanya sungai. Karena kan kalau sungai itu kalau dari arah Jeneberang pasti kan kesapu semuanya. Iya betul. Ternyata ini sungai musiman dan arahnya kan Jeneberang di sebelah sana, ya di sebelah situ jadi tidak nyampe. Beda Beda jalur ya alur. Pak ya, beda alurnya. Beda Jadi alurnya. walaupun ada di sini sungai, sungai kecil, tapi alurnya yang beda ya Pak Iya. ya, bukan dia Bukan. mengalir di sini ya. Sungai musiman di saat hujan baru dia Baru beralir. ada, oke. Kalau untuk Pak Bayu kan sudah lebih dari 1 tahun di sini, apa Pak Bayu untuk kayak sekolah atau pasar-pasar atau juga untuk kayak rumah sakit atau puskesmas yang bisa terjangkau untuk di lapaknya sendiri, apa jaraknya jauh atau tidak untuk masyarakat? Kalau penghuni lapaknya untuk meng-hire semuanya itu kayak macam pasar, puskesmas, pendidikan itu sangat dekat, bukan satu alasan untuk tidak ke sini. Bahkan jadi tempat wisata. Pasar Jongkok, iya pasar Jongkok itu lagi di Makassar itu sudah tidak ada pasar Jongkok. Kalau di sini kan kita masih senggol-senggolan sama orang yang kita tidak tahu bahasanya kayak gimana. Gitu kan. Jadi seru. Di pasar jadi salah satu tempat wisata juga. Kalau misalnya kita kaum hedon gitu kan, yang tinggal di sini mau ngerasain bagaimana. Yang di pasar zaman dulu Pak. Iya. Pasar zaman dulu masih ada di sini ya. Semuanya terhalang sih. Saya rasa tidak ada. Untuk puskesmas sendiri. Puskesmas juga terjangkau ya, Pak, ya. terjangkau. Paling 5 menit sampai ke sana. Nggak nyampe paling 5 menit. Iya. Ya, mungkin Bapak Ibu di luar sana yang belum terlalu paham daerah Katalasan, khusus di perumahan lapaknya, dengan penyampaian Pak Bayu sendiri, baik dari fasilitas untuk kesehatan, terus untuk pasar-pasar sendiri, seperti kata Pak Bayu tadi, pasar zaman dulu masih ada, masih ada sampai sekarang, sayurnya masih segar-segar ya Pak ya, karena harganya murah, bawa uang 10.000 dapat semuanya. Oh iya? Iya, murah banget. Saya sering ke pasar. Sayur ya Pak? Iya, beli sayur itu 3.000 udah dapat banyak, bisa suruh makan 3 hari. Oh masa sih Pak? Iya, beneran. Wow, bisa irit kalau tinggal di lapaknya Iya, Bapak Ibu. beneran. Bapak Ibu sendiri berarti kenapa dia salah satu suka tinggal di lapaknya? Karena Iya. irit katanya. Sayur-sayurnya masih segar, semuanya fresh from the tree. Oke, Ya. nah untuk Bapak Ibu di luar sana yang belum tahu ya dan
punya di sini dulu. Harus punya rumah di sini dulu, karena kalau orang ke burung-burung itu jadinya mahal karena dia nanti di lapannya. Oke, gitu. Nggak punya perumahan. Karena dia tahunya kita punya rumah di sini, makanya murah. Di pasar ke sana itu. Baik, Pak. Ya kan antara Ciputra sama pasar burung-burung ada kerjasama. Berarti muka-muka orang yang tinggal di lapangan sudah, orang pasar burung-burung itu sudah tahu ya Pak? Iya, orang kota ini orang kota. Berarti harus gaya di lapangan. Iya, itu. Oke Pak, ya, kalau untuk Pak Bayu sendiri, boleh dong bercerita sedikit, mulai pertama kali mengenal lapannya, terus mau tinggal di lapannya, terus mengajak keluarga untuk tinggal di lapannya. Boleh dong bercerita sedikit, biar beberapa bisa tahu. Bapak Ibu di luar sana bisa tahu. Mungkin Bapak Ibu di luar sana sudah punya rumah di sini, di lapannya, sudah punya unit di lapannya, tapi belum mau tinggal di lapannya karena mungkin masih mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang masih dipikirkan kayak gitu. Silakan Pak. Sebenarnya lapannya ini saya paling senang dengan konsep teknis pembangunannya, penataan areanya, terus arsitektur alamiahnya yang sangat bagus sih sebenarnya. Ini mengingatkan saya dengan salah satu developer Makassar sekitar 25 tahun yang lalu di area Makassar. Tapi nggak boleh sebut brandnya. Ya, jadi ada satu pemukiman itu, di situ ada sungainya, ada gunung-gunungnya, sangat asri. Cuman harganya mahal banget. Pada Di saat zaman itu ya Pak, zaman ya, itu. 25 tahun yang lalu. Sekarang orang pada cari hunian yang kayak gitu sudah tidak ada lagi di Makassar. Iya pasti. Nah, sudah tidak ada lagi di Makassar. Hunian yang di luar kota Makassar, di daerah kota penyangga Makassar ini antara Goa, Sudiang, Maros, ini Patalasan ini sebenarnya daerah paling nyaman untuk ditempati berdomisili. Kenapa begitu? Kan canangan pemerintah daerah daerah Goa, Kabupaten Goa ini mau dipindahkan ke Patalasan, ibu kotanya. Jadi Sumbinasa nantinya itu kalau misalnya jadi kota tua, jadi kota tua dan dipindahkan ke sini Patalasan jadi distrik dinas, semua dinas stakeholder dinas pemerintahannya jadi dipindahkan ke sini. Itu kenapa alasannya pindah ke sini. Terus kedua, yang tadi saya bilang tidak ada perumahan dengan harga yang terjangkau, dengan fasilitas eksklusif, mulai dari jalannya, keamanannya, penataan pasunnya, iya, semua ada tercakup. Kita bisa dapat perumahan yang kayak gini di daerah Makassar atau dekat-dekat Makassar, tapi harganya sudah tidak sama dengan lapannya. Gitu. Iya. Terus yang saya pikir juga polusi udara saat saya kan orang berkendara, jadi tiap pagi, siang semuanya di jalan, kadang jadi terpapar radiasi itu pasti ada. Salah satu miliknya di sini supaya tersortir paru-paru saya. Beneran, kalau pagi itu saya belum pernah rasakan ngirup udara seperti di Makassar saat kita tinggal di sini. Segar ya Pak ya. Segar sekali. Apalagi kita manusia yang sering berhadapan sama komputer. Balik kiri kanan kan hijau semua nih. Hijau kan terapi mata. Iya. Jadi terapi mata untuk orang yang beraktivitas depan komputer. Ada pada tidak secara langsung. Iya. Jadi pagi-pagi sebelum kita sentuh dengan komputer, kita sudah itu. Ya, Pak, ya. Jadi tidak secara langsung
klise sih sebenarnya, tapi itu yang terjadi sama saya dan keluarga. Orang bilang, oh iya memang kayak gitu sih, memang gini-gini. Iya, tapi itu yang terjadi. Itu maksud saya. Kan kadang cuma dibicarakan saja, tapi tidak dilaksanakan. Itu masalahnya kita. Oke, Pak. Untuk Pak Bayu sendiri kan pengalamannya sudah lebih dari 1 tahun di Labanya. Menurut Pak Bayu, apakah untuk distrik Labanya sendiri, Pak Bayu, menurut Pak Bayu, mau nggak merekomendasikan ke saudara, keluarga, kerabat-kerabat untuk tinggal di Labanya? Atau membeli unit di Labanya? yang saya pikir gini, kita bertindak, otomatis kita tidak bertindak sendiri. Pasti ada orang yang wait and see tentang kita, orang yang bertanya di mana tinggalnya. Iya. Itu kan pasti berada di situ. Iya. Nah, sekarang mindsetnya orang yang harus berubah, jangan saya saja yang berubah. Ya betul. Iya. Makanya Jadi harus disampaikan, Pak. mindsetnya mereka yang tidak nyampe. Ya. Mindsetnya mereka yang tidak nyampe untuk bisa membaca apa yang saya pikir gitu. Caranya Pak? Caranya harus semuanya cerita dulu. Baik. Kalau misalnya kita cuma sekedar untuk kasih tahu saya tinggal di sini loh, ini bagus gini itu kan wajar standar banget. Tapi ngobrol dulu deh sama saya. Paling tidak sejam lah ngobrolnya tentang apa itu lawannya. Kamu bisa paham apa isi hati saya gitu. Isi hati ya, luar biasa. Iya, sebenarnya luar gitu. biasa ya, sangat bagus. Karena sejam ngobrol dengan Pak Bayu bisa jatuhin dalam lawannya. baru bisa tahu kata hatinya. Lawannya kata hati. Lewati saya. Selamanya harus lewati dia, cie luar biasa. Jadi kalau untuk Pak Bayu sendiri mau dong merekomendasikan ke keluarga, menyampaikan ke keluarga khusus untuk Labanya sendiri. Iya. Lagi on progress. Luar biasa. Jadi apa yang saya lakukan tidak perlu orang semua tahu kan? Itu kata hati ya. Iya. Tapi kalau ada yang perlu di-sharing ke saya, yuk kita ngobrol. Nanti Ima yang ngajak Pak ya, ngobrol sejam. Saya yang diajak Pak, jangan saya yang ngajak. Sesi berikut kita undang lagi. Oke, untuk kali ini mungkin sore ini cukup sekian dulu bincang-bincang kita dengan Pak Bayu. Semoga pengalamannya Pak Bayu sudah tinggal di Labanya, sudah merasa nyaman, sesuai dengan pilihannya ya Pak ya. Iya. Oke, silakan Pak. Gini, bisa nambahin kan? Ya bisa, silakan Pak. Maksudnya gini, milih rumah itu sama dengan memilih istri. Iya. Sih sebenarnya gitu. Teman-teman dengar ya, buat cowok-cowok. Karena kenapa? Karena Karena kenapa kita tinggal di rumah itu kan perjalanannya seumur hidup. Jadi semua apa yang menyangkut dari fasilitas, orang lingkungan, dan kebutuhan kita selama berhari-hari, bertahun-tahun di tempat itu bisa ter-hire semuanya. Dan tidak ada di Makassar dan tempat lain kecuali Labanya. luar biasa. Iya sih. Jujur loh ini. Itu sudah kata hati loh Pak ya, Bapak Ibu dari Pak Bayu. Jadi untuk Pak Bayu sendiri menyajikan lifestyle kami, Bapak Ibu di luar sana mungkin sudah banyak sedikitnya tahu penyampaian dari Pak Bayu. Mungkin yang sudah punya unit di Labanya, ayo buru-buru tinggal di Labanya, temani Pak Bayu supaya kita bisa tahu kata hatinya apa kayak gitu. Oke, terima kasih dan